wabarakatuh. Di sini saya Dinesi Samadidan dengan NIM PO 62224220191 ingin menjelaskan SOP pemerasan bekas pakai dekontaminasi. Sebelumnya pengertiannya apa? Yaitu suatu prosesi awal yang dilakukan untuk membuat peralatan, perlengkapan, dan benda lainnya yang terkontaminasi menjadi aman untuk ditangani sebelum dibersihkan. Tujuannya untuk sebagai acuan yang digunakan untuk menyiapkan alat-alat menjadi aman disentuh oleh petugas sebelum proses pencucian, pembilasan, DTT maupun sterilisasi. Prosesan bekas pakai dekontaminasi, kita menyiapkan persiapan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu sarung tangan. Di sini saya menggunakan sarung tangan rumah tangga. Yang kedua menggunakan celemek. Yang ketiga tempat wadah plastik untuk penaruhan alat-alat yang sudah didekontaminasi. Kemudian wadah plastik untuk tempat pemerasan dekontaminasi dan alat-alatnya. Kemudian larutan klorin 0,5% dan gelas ukur. Di sini juga ada hand sanitizer sebagai pengganti cuci tangan. Untuk SOP pemerasan bekas pakai yang dekontaminasi, kita sebelumnya menggunakan alat pelindung diri seperti gaun medis, penutup kepala, masker, kacamata. Kemudian selanjutnya menggunakan celemek. Kemudian sebelum menggunakan sarung tangan rumah tangga, langkah untuk menggunakan hand sanitizer atau pencuci tangan terlebih dahulu. Digosokkan. Kemudian menggunakan sarung tangan. Diingatkan kembali untuk bagian yang bergerigi itu di bagian telapak tangan. Kemudian sebelahnya setelah APD udah dipersiapkan, kita menyiapkan larutan klorin 0,5% dengan air bersih dengan perbandingan 1:9. Di sini saya menggunakan gelas ukur. Gelas ukur kita menyediakan sebesar 100 ml untuk larutan klorin 0,5%-nya dengan air bersih sebanyak 9 atau 900 ml. Kita ambil larutan klorinnya. Kemudian kita tuangkan. Kemudian letakkan larutan klorin 100 ml ini ke wadah proses dekontaminasi. Kemudian untuk kita campurkan air bersih sebanyak 900 dari gelas ukur. Kita ambil. Karena di sini hanya 600, kita melakukan 2 kali. Ambil kembali. Kemudian tambahan. Kemudian setelah air ini larutan klorin sudah tersedia, kita mengambil alat-alatnya. Di sini saya menggunakan alat seadanya. Kemudian campurkan ke dalam larutan klorin dengan air bersih tadi dengan bandingan 1:9. Nah, di sini pastikan juga bahwa peralatan-peralatan yang ada ini semuanya terendam dan diperhatikan lagi di atas permukaan sekitar 2 cm seperti ini. Kemudian kita tunggu terendam selama 10 menit. Setelah alat-alat sudah direndam dalam larutan klorin dengan air bersih tadi selama 10 menit, kita angkat. Apabila ada benda tajam, kita angkat dengan hati-hati.
kita goyangkan supaya airnya mengurangi. Kita letakkan ke tempat yang wadah plastik yang masih belum digunakan. Setelah itu kita lanjut ke step berikutnya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, satu, kita lakukan proses itu di dekontaminasi kimia itu sesuai dengan prosedur. Kedua, kita memperhatikan pemrosesan benda pakai dikontaminasi. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kita lakukan proses dekontaminasi kimia ini dengan prosedur atau sesuai prosedur. Yang kedua, perhatikan kehati-hatian kita untuk melakukan prosedur tersebut selama melakukannya. Yang ketiga, pastikan dalam menggunakan larutan klorin dengan takarannya yang tepat dan waktu yang digunakan juga tepat. Yang keempat, pastikan peralatan yang terkontaminasi tersebut terendam seluruhnya oleh larutan klorin 0,5%, makanya saya katakan tadi setinggi 2 cm. Yang kelima yaitu ganti larutan klorinnya itu paling sedikit 24 jam atau jika terlihat kotor atau keruh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.